Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acaranya ya, Bapak Ibu. Yang kami hormati Direktur PT Mitra Karya Analitika, yakni Bapak Deden Darmawan Septina. Yang kami hormati Sales Product Manager PT Mitra Karya Analitika, yakni Bapak Amin Ahmad Sakowi Amin. Yang kami hormati pemateri kami dari PT Otentik Karya Analitika sebagai konsultan IPAL yang akan berperan menjadi pemateri, yakni Bapak Rudi Alfiansyah, serta para peserta webinar sekalian, selamat siang dan terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami. Dan pada siang hari ini kita akan mengangkat tema yakni maintenance IPAL domestik dan penerapan teknologi IoT atau Internet of Things dalam pemantauan harian IPAL sesuai Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farah, selaku MC webinar pada siang hari ini, dan yang akan memandu webinar pemaparan materi webinar hari ini, yakni nanti akan dibantu oleh rekan saya, Mas Irham. Kemudian saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan oleh MC, kemudian sambutan oleh Pak Amin, kemudian yang ketiga pemaparan materi, keempat sesi Q&A dan kuis, kelima penutup dan foto bersama. Mari kita masuk ke acara pertama, yakni pembukaan oleh MC. Marilah kita sama-sama membuka acara webinar pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum acara pertama dari webinar ini kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu membacakan beberapa tata tertib atau aturan webinar yang perlu diikuti oleh para peserta hari ini. Yang pertama, peserta webinar diwajibkan masuk dalam Zoom meeting sebelum pukul 1 waktu Indonesia Barat atau setengah jam sebelum webinar berlangsung dengan menggunakan link yang telah dikirimkan melalui email dan WA. Yang kedua, semua peserta wajib menggunakan nama, kemudian garis garis bawah instansi. Contoh para garis bawah mitra karya pada identitas Zoom. Kemudian yang ketiga, peserta diwajibkan mengisi form registrasi ulang yang nanti akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat dan juga di grup WA sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan materi webinar. Jadi nanti rekaman dari webinar hari ini kita akan share juga bersamaan dengan sertifikat dan materinya. Nah, untuk Bapak Ibu dimohon untuk menuliskan namanya secara lengkap dan titel yang akan dimasukkan di sertifikatnya nanti. Kemudian yang keempat, nanti akan ada sesi sharing atau Q&A dan juga peserta jika ada peserta yang ingin bertanya, maka bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat dan juga raise hand. Nanti host akan memberikan akses untuk dapat berbicara dengan pemateri langsung. Kemudian yang kelima, sertifikat dan materi akan dikirimkan maksimal 14 hari setelah webinar berlangsung. Kemudian acara selanjutnya yakni pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh rekan saya yakni Mas Irham selaku moderator pada hari ini. Kepada Mas Irham, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, uh, pertama-tama kita akan masuk ke acara pertama yakni sambutan oleh Pak Amin selaku manajer marketing dari PT Mitra Karya Analitika. Kepada Pak Amin, saya persilahkan.
Halo, cek. Bisa dengar suara saya? Halo, halo, cek. Sudah oke, Pak? Bisa langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Ya, ada tema menarik hari ini yang kita sajikan untuk Bapak Ibu semua terkait dengan maintenance IPAL domestik, kemudian penerapan teknologi IoT sesuai Permen LHK ya tahun 2016 ya. Di sini saya mewakili seluruh uh, tim dari PT Mitra Karya Analitika mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kami sajikan pada hari ini bisa menjadi referensi yang berharga buat Bapak Ibu semua. Kemudian mendapatkan pelajaran atau informasi terupdate terkait dengan pengolahan instalasi air limbah. Dari saya mewakili seluruh uh, jajaran dari PT Mitra Karya Analitika mengucapkan selamat Bapak Ibu mengikuti acara pada siang hari ini. Ya, ada banyak rangkaian acara nanti selain acara inti, nanti juga ada kuis. Nah, silahkan disimak dengan baik-baik. Ya, siapa tahu nanti dapat hadiahnya. Ya, terima kasih dari kami, eh, Direktur PT Mitra Karya Analitika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amin atas sambutannya. Eh, kita beralih ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan dipandu oleh Mas Irham selaku moderator pada hari ini. Kepada Mas Irham, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mahfud. Di sini saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada teman-teman dan juga narasumber kita yang telah berkenan hadir dalam webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Rudi Alfiansyah. Beliau adalah manajer produksi di PT Autentik Karya Analitika dengan pendidikan dari analis kimia dari Akademi AKA Bogor tahun 2004. Riwayat pekerjaan beliau juga tahun 2005 sampai 2013 menjadi analis di RSUD Cimacan, di tahun 2013 sampai 2015 sebagai manajer produksi di PT Graha Surya Tambang. Lanjut di tahun 2015 sampai 2018, Pak Rudi telah menjadi manajer produksi di PT Labtek, dan untuk saat ini Bapak Rudi menjadi manajer produksi di PT Autentik Karya Analitika. Beliau juga salah satu pencipta dari IPAL berbasis IoT pertama di Indonesia. Bapak Rudi juga menjadi konsultan IPAL-IPAL yang berada di wilayah Indonesia dan juga aktif sebagai vendor praktisi penerbitan Pertek. Nah, diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya kendala kita sebagai operator IPAL yang mungkin banyak problem dalam maintenance dan juga pemantauan harian IPAL. Terkadang mungkin operator lupa atau tidak sempat melakukan pemantauan wajib harian IPAL. Oleh karena itu, diskusi ini bertujuan untuk membahas penerapan teknologi IoT dalam pemantauan harian IPAL. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Pak Rudi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irham yang sudah memandu
seminar hari ini. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir dan dapat menyimak. Kita sama-sama sharing ya, bukan belum tentu saya yang paling mengerti, mungkin teman-teman sekalian yang hadir di Zoom meeting ini mungkin dapat juga memberi masukan kepada kami. Ya, saya izin share screen, kita mulai saja. Sudah terlihat ya materinya? Sudah terlihat, Pak. Ya, kita mulai. Maintenance IPA domestik dan penerapan teknologi IoT atau Internet of Things dalam pemantauan harian IPA sesuai Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Nah, sebelum kita ke pemeliharaan, sebetulnya kita langkah awal dulu dari limbah itu harusnya mengidentifikasi sumber pencemaran air limbah. Ini penting karena kalau kita tidak mengidentifikasi dulu sumber pencemaran air limbah, kita akan kesulitan nanti untuk melakukan pemeliharaan IPAL, terutama dalam kualitas IPAL yang kita hasilkan. Nah, ini langkahnya yaitu menentukan potensi sumber pencemaran air limbah. Yang satu, yaitu mengidentifikasi potensi sumber pencemaran air limbah, baik itu industri ataupun dari limbah domestik. Jadi kita mengidentifikasi semua potensi yang akan menjadi sumber pencemaran air limbah. Mulai dari misalnya kalau domestik, mulai dari wastafel, terus mulai dari kamar mandi, mulai dari pantry, atau misalkan laundry, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengelompokkan potensi sumber pencemaran air limbah. Nah, kita juga harus mengelompokkan potensi sumber-sumber pencemaran air limbah. Mungkin kalau misalkan dalam suatu industri, itu ada gabungan antara limbah industri, dan limbah utility. Itu kita harus dikelompokkan berdasarkan jenis limbah. Yang ketiga, membuat laporan. Tentu kita harus membuat laporan. Yang keempat, mengkomunikasikan laporan. Nah, komunikasi laporan dengan siapa? Yaitu dengan pemegang kebijakan suatu instansi atau misalkan suatu perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap jenis IPAL yang akan kita pasang. Seperti itu. Ya, potensi penghasil limbah di industri itu atau dupun domestik, air limbah didapatkan dengan potensi limbah cair dari kegiatan industri akan berasal dari seluruh kegiatan industri. Nah, ini secara umum ya, limbah proses produksi, limbah domestik, atau limbah utilitas yang seperti tadi saya sebutkan. Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, seperti pada kegiatan di kantin industri, kalau di industri ada kantinnya, pembersihan lantai, kamar mandi atau toilet, dan sebagainya. Sedangkan limbah utility atau utilitas adalah air limbah yang berasal dari unit pendukung proses produksi, seperti limbah yang berasal dari kegiatan pengolahan air, boiler, pencucian peralatan, dan air pendingin, dan lain-lain. Lalu limbah proses produksi meliputi limbah yang dihasilkan mulai dari kegiatan penerimaan bahan baku hingga pendistribusian produk. Misalnya pencucian bahan baku, pewarnaan, pencampuran bahan kimia, dan lain-lain. Itu ya, air limbah. Lalu, tahapan identifikasi sumber air limbah. Yang pertama, kita harus pelajari dulu diagram alir proses produksi. Kalau misalkan di limbah domestik itu berarti harus tahu dulu nih
sumber-sumbernya dari mana, lalu alirannya kemana. Itu harus dipelajari dulu. Yang kedua, lakukan analisis kegiatan apa saja yang mengeluarkan air limbah pada proses produksi, kegiatan utilitas, dan domestik. Nah, dianalisa kegiatan apa saja yang mengeluarkan air limbah. Yang ketiga, lakukan pengamatan volume atau debit air limbahnya. Amati karakteristik air limbah secara visual, misal warna air limbah, bau, kekentalan atau kepekatan, beracun atau tidak. Lakukan pengukuran pH air limbah. Yang keempat, lakukan pengelompokan air limbah sesuai dengan potensi pencemarannya. Misal, yang pH-nya asam dikelompokkan sendiri, begitu pula air limbah yang pH-nya basah. Itu identifikasi. Nah, ini contoh identifikasi sumber air limbah domestik. Jadi dari kitchen set atau misalkan dari pantry, itu ada pH-nya COD 2000 sampai 4000 ppm. Terus dari kloset, itu TSS-nya tinggi, COD-nya 400 sampai 700 ppm. Ada mesin cuci, di situ ada MBAS atau methylene blue active surfactant. Nah, ada misalkan dari kitchen set atau dari pantry itu harus ada screen, ada grease trap untuk menangkap minyak, screen-nya untuk menangkap selain dari air, misalkan ada pengotor nasi, sisa nasi atau sisa sayuran. Dari mesin cuci ada MBAS, itu ada free treatment, maksudnya untuk menangkap dulu supaya surfaktan tidak masuk ke ipal. Baru STP system, baru effluent water harus sesuai dengan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, baru bisa dibuang. Nah, ini baku mutu untuk Permen LHK nomor 68 tahun 2016, parameternya ada pH 6-9, BOD-nya harus 30 maksimal, COD-nya 100, TSS-nya 30, minyak lemak 5, amoniak 10, total coliformnya 3000, dan debitnya 100 liter per orang per hari. Ini baku mutu berdasarkan Permen LH nomor 68 tahun 2016. Nah, sekarang setelah banyak pengganti IPLC, maksudnya sudah dikenal di mana-mana bahwa IPLC sudah diganti dengan Pertek. Nah, kebanyakan Pertek itu sekarang menyarankan tidak langsung dibuang ke badan air, tapi menyarankan bahwa limbah yang diolah itu bisa di-recycle atau di-reuse. Contohnya yang paling mudah, air efluen limbah sekarang dipakai untuk siram-siram atau untuk sumur resapan. Nah, jika air efluen tersebut dipakai untuk siram-siram atau resapan, maka baku mutu air limbah berubah, yang tadinya dari Permen LHK nomor 68 tahun 2016, maka akan berubah untuk siram-siram jadi baku mutu air sungai kelas 4. Sedangkan untuk sumur resapan jadi baku mutu air sungai kelas 3. Seperti layaknya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021. Jadi, yang tadinya BOD-nya 30, kalau untuk siram-siram berarti harus mencapai BOD-nya kurang dari 12. Kurang dari 12. Kalau untuk resapan berarti harus kurang dari 6. Makin ketat. Sekarang biasanya menyarankan untuk siram-siram, kalau enggak untuk sumur resapan. Atau misalkan mau dijadikan air air baku untuk industri juga bisa. Nanti baku mutu yang terkait akan menyesuaikan dengan jadi apakah air efluen itu akan digunakan. Kita masuk ke perawatan IPAL. Nah, ini operasi dan perawatan IPAL. Jadi, di IPAL itu harus punya namanya SOP atau Standar Operation Procedure.
Jadi diperlukan agar operator IPAL mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk pengoperasian dan perawatan IPAL. Lalu dibutuhkan operator yang memahami proses pengolahan air limbah di setiap unit pengolahan agar efisiensi pengolahan sesuai dengan perhitungan perencanaan. Nah, ini selain SOP juga dibutuhkan operator yang memang khusus menangani IPAL. Kalau sekarang peraturannya sesuai dengan peraturan tenaga kerja bahwa operator IPAL harus bersertifikasi BNSP tentang operator IPAL. Nah, ini agar IPAL beroperasi sesuai yang direncanakan, perlu dilakukan hal berikut. Satu, yang tadi ya, menyusun SOP sesuai dengan peruntukan masing-masing unit pengolahan. Yang kedua, melakukan monitoring debit influent dan effluent IPAL setiap hari. Jadi, biasanya di IPAL sekarang diwajibkan harus ada pengukuran debit influent dan debit effluent pada IPAL. Yang ketiga, melakukan monitoring kualitas influent minimal 1 tahun sekali dan effluent IPAL setiap bulan. Maksudnya, selain yang diwajibkan itu, biasanya kita laporkan hasil dari effluent IPAL atau hasil pengolahan air limbah itu setiap bulan. Biasanya kita lakukan ke laboratorium yang sudah terakreditasikan. Tapi sebetulnya, kualitas influent juga itu sangat penting untuk mengetahui apakah IPAL kita melakukan pengolahan air limbah dengan maksimal atau tidak. Makanya diperlukan kualitas influent. Di sini minimal 1 tahun sekali, makin misalkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali makin bagus. Lalu yang terakhir melakukan evaluasi kesesuaian kondisi existing IPAL dengan kriteria desain. Nah, ini sangat penting karena kita tidak tahu bahwa IPAL kita masih sesuai tidak dengan kondisi yang sekarang. Contoh misalkan dalam suatu kantor, dia ada 10 orang karyawan, maka kalau untuk menurut perhitungan dari limbah domestik, 10 orang itu dikali 40 liter per orang per hari. Biasanya perhitungan seperti itu. Jadi 40 kali 10 sekitar 400 liter per hari. Itu kapasitas IPAL-nya. Nah, sewaktu-waktu mungkin perusahaan tersebut menaikkan karyawannya menjadi 20 orang. Sehingga air limbah yang dihasilkan menjadi 800 liter per hari. Nah, ini perlu dicek nih. Apakah IPAL-nya masih sesuai tidak dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya? Maksudnya seperti itu. Lalu perawatan IPAL. Yang satu, perawatan IPAL dengan baik adalah kunci untuk mencapai umur atau waktu penggunaan yang optimal. Buku panduan pengoperasian IPAL memberikan rincian tentang bagaimana memelihara instalasi pengolahan limbah atau langkah-langkah yang harus diambil untuk memelihara instalasi pengolahan limbah. Selanjutnya, menjadi tanggung jawab pengguna akhir untuk memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan pada sistem dan waktu yang tepat. Lalu yang selanjutnya, pemeliharaan atau perawatan akan memastikan pengoperasian yang baik dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh potensi kesalahan pengoperasian. Jadi, banyak IPAL yang tidak berfungsi secara optimal karena pengoperasian atau pemeliharaan yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini perlu kita pahami kembali tentang IPAL yang sudah terpasang di masing-masing instansi atau masing-masing industri. Nah, ini strategi dan pelaksanaan perawatan IPAL. Menyusun strategi perawatan IPAL itu frekuensi perawatan IPAL sesuai dengan beban kerja. Jadwal perawatan IPAL sesuai dengan kebutuhan. Indikator kinerja IPAL ditentukan berdasarkan efisiensi pengolahan yang dihasilkan. Lalu ada logbook perawatan IPAL dibuat sesuai dengan kebutuhan.
Melaksanakan perawatan IPAL, perbaikan unit IPAL yang bekerja di bawah kriteria, perbaikan dilaksanakan terhadap unit-unit yang mengalami kerusakan kecil, logbook perawatan IPAL diisi sesuai dengan prosedur, data hasil perawatan IPAL dilaporkan sesuai prosedur. Jadi kita harus menentukan nih, misalkan untuk perawatan IPAL yang tadi frekuensinya harus sesuai dengan beban kerja, misalkan untuk apa namanya flushing lumpur pada bakteri, misalkan, atau untuk menguras bak aerobik karena lumpurnya sudah banyak atau sudah banyak bakteri mati. Nah, itu frekuensinya harus ditetapkan. Contoh misalkan di flushing setiap 6 bulan sekali. Seperti itu contohnya. Nah, ini frekuensi perawatan IPAL ada yang rutin. Rutin itu harian, mingguan, bulanan, tahunan yang seperti saya contohkan tadi. Atau perawatan tidak rutin karena kerusakan atau kondisi tanggap darurat atau emergency. Logbook perawatan IPAL yang tadi saya sebutkan itu paling sedikit berisi tanggal dan waktu perawatan, riwayat kalibrasi, kondisi alat, kolom perbaikan, tanda tangan, dan nama teknisi. Nah, ini contoh perawatan IPAL ya. Ada grease trap, bak pengendap awal, aerasi. Contohnya kalau misalkan grease trap harus dipasang di bawah tempat pencucian di dapur sebelum air limbah masuk ke pipa pembuangan menuju IPAL. Sesuai dengan perencanaan, minyak dan lemak pada grease trap harus dibersihkan rutin secara berkala, setiap hari atau minggu atau bulan, sesuai potensi timbulan. Hasil pembersihan ditempatkan dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah. Nah, ini untuk grease trap. Lalu untuk bab pengendal awal, atau misalkan clarifier, dapat digunakan langsung, tidak membutuhkan prokursus sebelum penggunaannya. Sesuai dengan perencanaan, pengurusan lumpur harus dilakukan misalnya setiap 3 tahun sekali. Saat melakukan pengurusan, lumpur yang masih aktif dibiarkan dalam bak agar proses dekomposisi selanjutnya dapat berlangsung kontinu. Tidak perlu menguras air limbahnya juga, pipa harus diletakkan pada bagian terbawah agar yang terambil adalah lumpur yang sudah tidak aktif. Lumpur yang dikuras dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Aerasi dibutuhkan blower udara utama sesuai dengan kebutuhan udara desain dan blower udara sebagai cadangan apabila blower utama dalam proses perawatan. Kedua blower juga dapat dioperasikan secara bergantian. Lalu, nah ini yang paling penting pada IPAL-IPAL, kalau misalkan IPAL menggunakan bak aerobik pasti menggunakan blower. Nah, blower ini diusahakan jangan sampai istilahnya mati. Karena kalau blower ini mati, maka bak aerobik yang ditumbuhkan bakteri-bakteri untuk mengolah air limbah nantinya akan mati juga karena kekurangan udara pada bak aerobik. Ini yang perlu diperhatikan. Disinfeksi, nah ini di limbah domestik pasti menggunakan desinfektan. Karena pada baku mutu disebutkan bahwa harus ada maksimal nilai total coliform. Maksimal total coliform pada permen LHK nomor 68 yaitu 3000. Jadi harus ada proses desinfeksi. Nah, ini ada penambahan konsentrasi penambahan desinfektan harus sesuai dengan perhitungan perencanaan untuk menghindari kelebihan desinfektan pada efluent IPAL. Jadi harus sesuai konsentrasinya. Apalagi memakai desinfektan yang berbasis misalkan kaporit atau klorin. Itu harus diperhitungkan konsentrasinya. Karena kelebihan kaporit atau klorin malah dapat mengotori atau membuat lingkungan juga tidak bagus gitu. Jadi harus memang disesuaikan. Makanya biasanya kalau orang-orang memakai kaporit atau klorin itu harus dicek kadar free klorinnya. Lalu selanjutnya perlu dilakukan pengurasan secara teratur pada bak klorinasi.
Ini contoh-contoh kegiatan perawatan IPAL keseluruhan, misalkan periksa pengoperasian blower, periksa pengoperasian diffuser apakah ada gelembung, periksa zona inlet dan outlet masih bersih dari kotoran dan singkirkan semua penghalang, pastikan ventilasi blower tidak terhalang, periksa pertumbuhan biomasa pada filter, biomasa harus berwarna coklat muda bukan putih atau abu-abu. Nah ini ya, jika di masing-masing IPAL itu punya bak aerobik, maka harus dilihat tuh lumpurnya. Di sini harus dilihat berwarna coklat muda katanya, bukan putih atau abu-abu. Karena kalau sudah putih atau abu-abu biasanya kolap bakterinya. Periksa limbah akhir, jika limbah ini keruh, jika airnya keruh, atau mengandung banyak partikel tersuspensi atau TSS-nya tinggi, maka tangki pengenapan air kemungkinan memerlukan penyedotan. Intinya berarti memerlukan untuk dikuras. Filter udara harus diperiksa atau dibersihkan atau diganti jika perlu setiap 3 bulan, terutama di lokasi yang rawan kondisi berdebu. Ini contoh-contoh saat perawatan juga diperlukan uji fungsi terhadap perawatan IPAL. Yang pertama yaitu kekuatan efisiensi peniup udara atau blower. Nah ini penting, karena di limbah domestik itu ada isu tingginya amoniak. Nah, jika ada amoniak yang terkandung dalam air limbah, maka dibutuhkan sekitar 6 ppm kadar DO pada bak aerobik. Kalau tidak ada isu tentang amoniak, biasanya cukup 2 ppm. Ini sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena untuk mengurai amoniak dan untuk mengurai BOD pada air limbah, itu diperlukan kadar udara tertentu. Makanya kita harus sering ngecek-ngecek kekuatan dari atau efisiensi peniup udara atau blower. Pemeriksaan penggantian filter udara, kualitas air akhir, nah ini perlu dicek. Kualitas air dari akhirnya atau dari effluent, karena ini juga suatu kewajiban kita bahwa kita harus melaporkan hasil akhir setiap bulan. Lalu ada pemeriksaan atau penggantian komponen mekanis, pemeriksaan pipa udara, pemeriksaan diffuser, aliran pada pompa dosing pump. Nah, yang kita tahu nih, dosing pump sekarang di IPA-IPA sudah memakai dosing pump untuk menambahkan misalkan desinfektan atau menambahkan bakteri, bisa juga menambahkan koagulan atau chemical-chemical yang lain yang ada di IPA. Lalu ada kalibrasi flow meter. Jadi untuk menentukan debit inlet sama debit outlet, kita bisa menggunakan flow meter, baik itu yang manual atau yang sudah istilahnya sudah bentuknya tidak manual atau misalkan sudah digital, itu harus kita harus melakukan kalibrasi alat tersebut agar sesuai dengan pemeriksaan yang sesungguhnya. Nah ini cara menilai kinerja dari IPAL. Biasanya kita di lapangan ini harus melihat bahwa untuk mengetahui efisiensi pengolahan air limbah terhadap pengurangan zat pencemar dalam air limbah perlu dilihat efisiensi kerja IPAL. Rumusnya sederhana seperti ini, efisiensi pengolahan air limbah itu dalam persen, yaitu konsentrasi pencemar di effluent dikurangi konsentrasi pencemar di effluent dibagi konsentrasi pencemar di effluent dikali 100%. Jika efisiensinya di atas 90%, itu IPAL-nya bekerja secara baik. Jika antara 61 sampai 89, IPAL-nya bekerja dengan sedang. Jika efisiensinya di bawah 60%, IPAL-nya bekerja dengan buruk atau diperlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Ini contohnya, misalkan sebelum masuk IPAL, kandungan BOD-nya 500 ppm. Setelah masuk IPAL, kandungan BOD-nya 50 ppm, maka efisiensinya 500 dikurangi 50, 450 dibagi 500 dikali 100%, hasilnya 90. Berarti IPAL-nya bekerja dengan efisien atau dengan baik.
Penilaian kondisi operasional IPAL, kesesuaian proses. Apakah unit-unit pengolahan masih sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan, kualitas dan kuantitasnya? Ini kita harus cek. Contoh misalkan dari tadi saya contohkan dari debitnya saja, apakah sesuai atau tidak? Karena jika IPAL-nya tidak sesuai dengan debitnya, contoh IPAL-nya terlalu kecil, sedangkan debit limbahnya lebih besar daripada kondisi IPAL-nya, maka pengolahannya tidak akan efisien, hasil yang dikeluarkan juga tidak akan bagus. Begitu pula sebaliknya. Lalu integritas bangunan. Apakah seluruh sarana infrastruktur pengolahan air limbah dalam kondisi fisik yang baik dan benar seperti kebocoran? Nah, ini wajib IPAL itu dilihat bocor atau tidak. Keretakan dinding IPAL, mungkin yang diekologisasi, contoh misalkan memakai beton, kolam beton, nah ini harus dilihat dari segi kebocoran, keretakannya, lalu limpasan air limbah, kerusakan alat penunjang, lalu adakah saluran bypass apabila kondisi bak tertentu sedang diperbaiki, dan lain-lain. Lalu ada tata cara operasi, apakah dikerjakan sesuai dengan SOP pengelolaan IPAL dan bagaimana aspek keselamatan kerjanya. Apakah petugas operator memahami tata kerja dan operasional IPAL? Apakah memiliki lembar checklist rapid assessment dapat dilakukan? Apakah penilaian kondisi tersimpan dan terdokumentasi dengan baik? Sehingga mampu telusur dan nah, ini penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pemantauan harian IPAL. Ini hal yang sebetulnya tidak baru, tapi tidak lama juga, IoT dalam IPAL. Nah, ini ada penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pemantauan harian IPAL. Jadi penerapan teknologi IoT dalam pemantauan harian IPAL dapat memberikan berbagai manfaat dalam mengoptimalkan pengoperasian dan pemeliharaan IPAL, serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Berikut ini adalah contoh penerapan IoT dalam pemantauan harian IPAL. Yang pertama, pemantauan kualitas air limbah. Jadi sensor IoT dapat dipasang di berbagai titik dalam IPAL untuk memantau kualitas air limbah secara real time. Sensor ini dapat mengukur parameter seperti konsentrasi zat-zat kimia, kekeruhan, pH, dan keberadaan mikroorganisme berbahaya. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi proses pengolahan limbah dan mendeteksi potensi masalah atau kebocoran yang memerlukan perbaikan. Jadi dapat meringankan kerja dari operator. Ini dapat dilihat secara real time. Lalu, pemantauan konsumsi energi. IoT juga dapat digunakan untuk memantau konsumsi energi dari berbagai komponen IPAL, seperti pompa, aerator, atau sistem pemanas. Nah, biasanya nih, para pengguna IPAL tuh suka menanyakan, Pak, listriknya berapa watt? Pak, daya yang digunakan. Nah, ini dapat dilihat, misalkan dengan IoT itu dapat dilihat bahwa dari berbagai macam komponen IPAL seperti pompa, itu dapat kita cek berapakah dia konsumsi energinya. Ya. Lalu pemeliharaan terjadwal. Sistem IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi peralatan dan komponen kunci IPAL, seperti pompa, filter, atau sensor. Keausan sensor atau sensor pemantauan kondisi dapat memberikan peringatan dini jika ada tanda-tanda kerusakan atau kegagalan yang dapat diantisipasi. Nah, ini IoT juga bisa digunakan seperti ini, bahwa jika ada sesuatu hal yang terjadi di IPAL yang tidak sesuai dengan kinerjanya, sistem IoT ini dapat memberikan alarm secara awal terhadap operator. Bisa melalui misalkan suara, atau juga bisa melalui, kalau sekarang karena semua orang punya WhatsApp atau Android, biasanya lewat WhatsApp.
Seperti itu. Atau misalkan ada aplikasinya, lewat aplikasi dengan notifikasi. Lalu IoT juga bisa mengoptimalisasi penggunaan bahan kimia. Jadi bisa dioptimasi atau optimalisasi. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau konsentrasi bahan kimia pengolah limbah di berbagai tahap proses pengolahan. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan dosis bahan kimia yang digunakan, mencegah overdosis atau underdosis, dan meningkatkan efisiensi pengolah limbah. Nah, ini jadi fungsinya dosing pump yang tadi saya sebutkan, bahwa dosing pump ini bisa digunakan untuk istilahnya mengatur penggunaan bahan kimia. Dengan dosing pump yang berbasis IoT, itu dapat ditingkatkan kembali bahwa penggunaan bahan kimia dapat lebih dioptimalkan. Kalau bahan kimia dioptimalkan, berarti ada efisiensi penggunaan bahan kimia yang sesuai dengan peruntukannya, itu juga dapat menurunkan cost di limbah, di IPA. Lalu ada pemantauan kinerja sistem. IoT juga dapat sebagai pemantauan kinerja sistem. Jadi IoT dapat digunakan untuk memantau kinerja keseluruhan sistem IPA, termasuk aliran limbah masuk dan keluar, tingkat pengendapan atau pengolahan, kebocoran pada sistem perpipaan. Data yang dikumpulkan dapat membantu dalam pemantauan jangka panjang terhadap kinerja IPA dan diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Nah, ini dapat dilihat nih dengan sensor yang kita pasang, misalkan real time di IPAL-nya, Bapak melihat pemantauan kinerja sistem dari IPAL tersebut. Lalu, integrasi dengan sistem manajemen. Data yang dikumpulkan oleh sensor IoT dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen IPAL yang lebih luas. Hal ini memungkinkan operator untuk melacak dan menganalisis data secara komprehensif, menghasilkan laporan kinerja, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPA. Jadi sekarang IoT itu dapat istilahnya memberikan data terhadap operator, data-data tentang IPA, dan itu juga dapat digunakan untuk menghasilkan laporan kinerja. Jadi dapat juga sebagai data analisa untuk operator yang akan membuat IPAL lebih optimal dan lebih baik dalam pengolahan. Jadi pengoperasian penggunaan IPAL-nya bisa juga ditentukan oleh IoT tadi. Ya, ini contoh dari IoT platform, yaitu di awan.io. Ini dapat di IPAL dapat sebagai data processing yang tadi saya bilang, dapat juga sebagai calibration. Jadi untuk mengkalibrasi alat-alat di IPAL itu bisa juga lewat dengan IoT platform. Lalu sebagai data automation, lalu report generation, jadi nanti laporan tidak usah ditulis, bisa langsung by system. Yang terakhir yaitu device control, atau misalkan dengan adanya masukan ke sistem, maka IoT platform ini dapat menghidupkan alat-alat yang memang memerlukan tambahan contoh, misalkan dosing pump yang kita buat, itu kita sudah berdasarkan sensor. Jadi penambahan bahan kimianya berdasarkan sensor. Jika sensornya itu membaca diperlukan penambahan chemical, maka dosing pump tersebut akan hidup secara sendirinya. Nah, ini semua diatur oleh IoT, diatur oleh platform. Jadi sebagai device control. Nah, itu mungkin materi dari saya tentang pemeliharaan IPA. Saya kembalikan terhadap Mas Iram. Silakan Mas Iram. Baik, terima kasih Pak Rudi atas penyampaian materi yang luar biasa. Nah, mungkin untuk
Bapak Ibu dan juga teman-teman semua ada pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan Pak Rudi secara langsung, nanti setelah ini akan kita buka untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab dengan cara present, nanti akan dibukakan untuk mic-nya oleh host. Nah, sebelum kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu peserta webinar ini untuk melakukan registrasi ulang di kolom chat. Nah, langsung saja untuk sesi diskusi yang pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu peserta sekalian bisa meraise hand, nanti akan dibukakan untuk mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Pada Ibu Ira, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, kemarin saya sempat tanya ke Pak Rudi ya, tapi kemarin memang agak kurang Ya, Bu. memahami saya. Yang pertama ingin saya tanyakan, macam limbah apakah yang bisa diolah di IPAL? Jadi misalnya kayak di tempat saya itu kan ada limbah infeksius dan limbah B3, limbah domestik. Nah, yang bisa masuk ke dalam IPAL itu limbah apa aja? Yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kayaknya ada statement atau kalimat ya, rutin dilakukan uji fungsi. Nah, apakah uji fungsi itu yang melakukan dari pihak kita atau seperti apa? Terima kasih. Sudah, Mas. Sudah, terima kasih. Pak Rudi bisa langsung dijawab untuk pertanyaan pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Ira. Ya, memang kemarin kita sudah kontak-kontakan, cuma mungkin sekedar untuk menjelaskan kembali. Betul Bu, dalam suatu misalkan Bu Ira ini instansinya yaitu Labkes Bu, Laboratorium Kesehatan. Jadi ada beberapa macam IPA di Labkes. Pertama, ada limbah domestik, juga ada limbah Pasienkes, fasilitas kesehatan. Jadi ada 2 limbah tersebut. Sebetulnya limbah-limbah ini bisa masuk dalam satu limbah, dalam satu IPAL. Itu boleh, di peraturan diperbolehkan. Tapi nantinya mungkin mengacu ke baku mutu yang mana. Nah, biasanya gitu. Nanti baku mutu mana kebetulan kalau untuk Bu Ira ini karena sudah untuk siram-siram ya Bu, untuk siram-siram berarti harus masuk ke baku mutu sungai air kelas 4. Jadi baku mutunya yang itu. Lalu pertanyaan yang pertama tadi, misalkan air limbah apa sajakah yang boleh masuk ke IPAL? Secara prinsip, IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Jadi yang boleh masuk itu hanya air limbah. Jadi air limbah B3 itu tidak boleh masuk. Padatan juga tidak boleh masuk. Prinsipnya itu saja dulu. Jadi yang tadi misalkan infeksius. Misalkan dari, kalau di Labkes itu ada hasil pengolahan hematologi, misalkan ada pereaksian antara darah dan reagen, misalkan gitu. Nah itu Bu, biasanya hasil pencampuran reaksi, mau itu reagen, mau itu hematologi, atau mau itu kimia, biasanya itu ditampung dulu ke jerigen-jerigen sebagai limbah B3. Baru pencucian alatnya itu boleh masuk ke IPA. Terus yang kedua, ada juga limbah domestik, yaitu grey water dan black water. Grey water itu dari mana? Grey water itu yang dari wastafel cuci tangan, atau misalkan dari tempat wudhu, atau misalkan dari kamar mandi, yang bukan dari kloset. Itu namanya grey water. Itu boleh langsung masuk IPAL. Tapi untuk yang dari kloset atau black water,
itu tidak boleh langsung masuk IPAL, karena dari kloset itu pasti ada padatannya dulu. Nah, padatan ini sesuai dengan peraturan itu biasanya harus masuk dulu septic tank. Baru limpahan dari septic tank itu boleh masuk ke IPAL. Jadi air limpahan septic tank boleh masuk ke IPAL. Mungkin itu Bu, untuk yang boleh masuk atau tidak. Mungkin tadi ada 2 pertanyaan, satu lagi apa ya, Mas Irham? Untuk pertanyaan satunya, apakah kalibrasi itu harus dilakukan pihak user sendiri atau memerlukan pihak lain, Pak? Ya, sebetulnya kalibrasi uji fungsi ya Bu, di sini uji fungsi dan kalibrasi. Sebetulnya uji fungsi itu maksudnya diuji IPAL-nya seperti yang di lapangan itu boleh sendiri Bu. Jadi misalkan pompanya sudah masih jalan atau enggak, blowernya masih jalan atau tidak, filternya sudah kotor atau tidak, atau masih bersih. Seperti itu Bu, uji fungsi itu maksudnya. Tapi kalau untuk kalibrasi, ya kalau Ibu memerlukan kalibrasinya sertifikasi, ya berarti harus melalui lab yang sudah terakreditasikan atau memang punya kewenangan untuk kalibrasi. Tapi kalau untuk kalibrasi konsumsi internal, berarti kalibrasi sendiri di lapangan ya bisa, Bu. Mungkin gitu, Bu. Bagaimana Bu Ira? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Ibu? Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Pak Hanani. Iya, minta maaf bukan Ibu, Pak. Ya, salam kenal untuk kita semua. Selamat siang Pak Rudi. Izin bertanya, sebenarnya di chat saya sudah sampaikan, secara existing kami sudah punya IPAL, kemudian apakah teknologi IoT tadi bisa dikoneksikan dengan IPAL yang sudah existing? Kemudian mekanisme untuk koneksi dengan IPAL yang existing, mohon pencerahannya Pak. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hanani. Konsep dari IoT ini sebetulnya bersifat umum ya Pak. Jadi IPAL apapun itu bisa menggunakan IoT ini. Contoh misalkan tergantung dari sekarang Bapak mau menggunakan sensor apa untuk IoT di IPAL-nya. Contoh yang paling mudah misalkan flow meter atau misalkan debit inlet dan debit outlet, influent atau effluent. Nah, debit ini kita bisa koneksikan dengan IoT, jadi dapat menggunakan sensor digital nantinya di inlet dan outlet. Ini dapat langsung Bapak lihat secara real time. Jadi tidak usah ke lapangan untuk melihatnya, bisa dilihat langsung. Ini bisa Pak. Jadi IPA yang sudah jalan, itu bisa menggunakan teknologi ini, IoT. Dengan menambahkan beberapa sensor, nantinya tergantung dari Bapak mau menggunakan sensor apa saja. Biasanya sih Pak, kalau untuk domestik atau Fasiankes, itu biasanya cukup dengan sensor pH, DO, dan temperatur. Biasanya itu sih Pak. Tapi kalau misalkan Gitu, Bapak Pak. Selamat Pak. mau, Sebenarnya harus jadi ya narasumber gimana Pak? Pak. Gimana Pak? Enggak, jelas Pak, jelas. Jelas. Ya. Jadi apalagi kalau misalkan Bapak mau lengkap gitu ya, ada sensor COD-nya, BOD-nya ya bisa saja. Tapi kalau untuk domestik dan Fasiankes biasanya cukup dengan pH, DO, dan temperatur untuk laporan harian. Dan itu Mas Irham, silahkan. Bagaimana Pak Hanani? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak? Cukup Baik. jelas. Baik, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih. untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya Pak Rudi, ini ada pertanyaan dari kolom chat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, untuk mengatasi limbah manufaktur dengan kadar pH 3, seperti apa Pak untuk mengatasinya? Dari Bapak Di kolom Erlangga Wisnu di Gautama. kolom chat ya, Iya, sebentar. Eh, yang ini dari Pak Erlangga ya, betul. mengatasi limbah manufaktur dengan kadar pH 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi ini masuknya ke limbah utility atau limbah produksi. Karena biasanya kalau pH-pH dengan di bawah 7 atau di atas 7, biasanya ini limbahnya bukan limbah domestik. Karena limbah domestik biasanya rata-rata di 6-9. Kecuali limbah domestik yang ada masuk bahan kimia atau misalkan terpapar bahan kimia atau dan lain-lain, baru bisa pH-nya rendah atau pH-nya tinggi. Nah, ini terima kasih Pak pertanyaannya. Berarti kalau misalkan kadar pH-nya di bawah baku mutu, berarti internasi di Bapak harus ada namanya bak untuk netralisasi. Yaitu bak netralisasi itu jika pH-nya asam atau ini pH yang Bapak 3, berarti Bapak perlu chemical untuk menaikkan pH-nya supaya pH-nya berada di rentang 6-9 sesuai dengan baku mutu. Jika pH-nya ada di atas dari 10 atau dari 9, 10, 11, dan sebagainya, itu memerlukan penambahan chemical asam untuk menurunkan pH-nya supaya netral atau sesuai dengan baku mutu 6-9. Nah, bagaimana penambahannya? Penambahannya bisa menggunakan dosing pump atau manual. Manual itu berarti Bapak harus ngecek dulu pH-nya berapa. Diceknya biasanya menggunakan kertas lakmus atau misalkan memakai alat pH meter. Nanti berapa baru Bapak menambahkan chemical secara manual. Itu secara manual sampai pH-nya 6-9. Atau Bapak misalkan bisa menggunakan dosing pump dengan mengecek terlebih dahulu pH-nya berapa, nanti disesuaikan konsentrasinya harus berapa yang masuk. Atau bisa menggunakan sistem dosing pump dengan berbasis IoT. Biasanya dosing pump ini dilengkapi dengan sensor pH yang sudah mengatur sendiri nantinya jika pH-nya kurang dari 6-9, dia akan menambahkan asam atau basa sesuai dengan kebutuhan. Mungkin seperti itu. Silakan Mas Ira. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk jawabannya. Untuk Pak Erlangga, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa raise hand, nanti kita bukakan untuk mic-nya, Pak. Ya. Untuk sesi pertama, sudah ada 3 pertanyaan, kita buka untuk sesi kedua, untuk 3 pertanyaan lagi kepada para peserta. Untuk yang ingin menanyakan secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa dengan kolom chat. Ini sudah ada Mas Irham di kolom chat ya? Oh iya Pak. Oh, saya Ya, bacakan dari dari atas Pak, ini Pak dari Winarno Winarno ya? Pak. Oke. Ya, ini mau tanya bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi IPAL yang sering mati listrik untuk menjaga kehidupan bakteri yang volume debit limbahnya kurang. Nah, ini pertama mati listrik ya Pak. Kalau untuk mati listrik, berarti Bapak harus punya genset Pak. Sebagai misalkan pengganti listrik dikala listrik PLN mati. Itu Pak, saran dari saya itu. Karena jika IPAL-nya sering mati, berarti blowernya mati. Jika blowernya mati, kemudian bakterinya mati. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Volume debit limbahnya kurang. Nah ini, kadang-kadang IPAL yang terpasang itu kapasitas IPAL-nya lebih tinggi dari yang debit limbah yang masuk. Jika seperti itu, maka Bapak harus sering-sering melihat kondisi bakteri di aerobik. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan pemeriksaan dengan menggunakan SP30
atau dilihat di bawah mikroskop. Apakah bakterinya sehat atau tidak. Jika bakterinya kurang limbahnya atau kurang makanannya, karena limbah itu kan ada kadar BOD, sedangkan kadar BOD itu sebetulnya makanan untuk bakteri di bak aerobik. Maka jika limbah yang masuknya kurang, Bapak harus sering-sering memberikan makanan bakteri tersebut. Contoh misalkan menggunakan eh, bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, misalkan amilum, atau misalkan gula merah, atau misalkan tepung, tepung kanji, dan lain-lain. Itu banyak sekali untuk penambahan makanan bakteri, Pak. Juga ditambahkan biasanya nutrisi. Nah, nutrisi ini biasanya menggunakan pupuk, Pak. Biasanya bisa pupuk urea atau NPK. Mungkin itu. Ya, Mas Irham. Ya, Pak, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Winarno juga di kolom chat. Untuk mohon informasi, saat ini banyak ditawarkan IPAL tanpa menggunakan bakteri dan bisa menjadi air siap minum. Bagaimana Pak pendapatnya untuk IPAL dengan teknologi ini, Pak? Ya, sebetulnya banyak sekali sekarang cara-cara IPAL dengan tidak menggunakan bak aerobik ya. Misalkan dengan IPAL tanpa menggunakan bakteri dan menjadi air siap minum. Sebetulnya di IPAL itu prinsipnya cuma ada 3, bahwa ada primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Nah, primary treatment biasanya pengolahan IPAL secara fisika kimia, secondary itu secara biologikal, tertiary itu kembali lagi biasanya fisika dan kimia. Model IPAL apapun itu boleh. Asalkan apa? Asalkan baku mutu akhir itu tercapai. Sekarang itu persetujuan teknis itu hanya menilai IPAL yang terpasang apakah sudah sesuai dengan baku mutu yang akan dicapai. Nah, pertanyaan Pak Wirano, ini bisa jadi air minum. Berarti IPAL-nya itu menggunakan baku mutu yang harus sesuai dengan baku mutu air minum. Boleh. Misalkan dia punya strategi, punya IPAL yang tidak menggunakan bakteri, silahkan. Misalkan bisa jadi. Atau bisa. Gitu. Tapi dilihat dulu apakah masuk tidak dengan baku mutunya. Itu bisa, cuma nantinya harus dilakukan pemantauan kualitas. Apakah sesuai atau tidak. Gitu Mas Irham. Kalau misalkan teknik-teknik di IPAL itu luas. Misalkan kalau tidak menggunakan bakteri, ya boleh, silakan saja. Yang penting kan hasil akhir. Yang penting baku mutu. Itu masuk atau tidak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi pada Pak Wirano, jadi untuk teknologi itu bisa bagaimanapun caranya, yang penting bisa masuk ke baku mutu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Arif Harun dari PT Larissa. Izin bertanya Pak Rudi, cara mengetahui kekuatan blower yang dipakai sesuai atau tidak, kekurangan atau kelebihan, bagaimana Pak untuk mengetahui kekuatan blower? Ya, sebetulnya sih untuk melihat kekuatan blower itu harus dihitung dulu kadar BOD. Kadar BOD harian, kadar BOD nanti per jamnya berapa, dan juga nanti ada perhitungan MLVSS, MLSS-nya. Jadi ada nantinya hubungan dengan food dan mikrobanya. Food dan mikroba rasio, FM rasio namanya. Setelah itu dihitung, berdasarkan teori, nanti ketahuan berapakah blower yang dibutuhkan atau berapakah kadar udara yang dibutuhkan. Nah, untuk memudahkan biasanya orang-orang IPAL itu mengecek kadar oksigen di bak aerobik atau di bak-bak yang sudah diinstal udara dari blower. Nah, ini dicek. Biasanya kadarnya dicek, bisa menggunakan ORP atau bisa menggunakan sensor DO. Nanti oksigennya berapa, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum.
Makin sebetulnya, contoh misalkan tadi yang saya contohkan limbah domestik itu ada amoniak. Biasanya kita didesainkan bahwa blower yang kita pakai itu lebih tinggi. Karena kebutuhan oksigen atau kebutuhan udara untuk mengurai amoniak, untuk membantu bakteri mengurai amoniak itu cukup tinggi. Makanya kita biasanya menggunakan blower yang kapasitasnya tinggi. Hal yang mudah yang bisa dilakukan apa? Coba cek dengan sensor DO di bak yang sudah memang terinstal blower atau udaranya. Biasanya saya pasang untuk amoniak itu di sekitar 6 ppm. Dicek dulu. Kalau misalkan sudah 6 ppm itu bagus. Kalau tidak ada isu amoniak, sebetulnya 2-4 ppm itu cukup. Mungkin seperti itu, Pak Irham. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Winarni dari Puskesmas Nogosari. Selamat siang Pak, saya Winarni dari Puskesmas Nogosari. Izin bertanya Pak, untuk hasil pemeriksaan air limbah di Puskesmas kami kemarin yang terakhir pH-nya 5,8. Untuk sebelumnya hasilnya bagus. Bagaimana untuk menaikkan pH-nya Pak? Terima kasih. Jadi sebelumnya pH-nya itu bagus Pak, tapi saat ini mengalami penurunan pH. Nah, untuk menaikkannya itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Bu Winarni, harus dilihat dulu Bu, di IPAL-nya, apakah air hujan masuk atau tidak. Saya takutnya air hujan masuk. Kalau air hujan masuk, biasanya air hujan itu sifatnya asam, itu dapat mengurangi pH. Soalnya ini 5,8. 5,8 itu dari 6,0 kan cuma sedikit ya. Takutnya ada kontaminasi dari situ. Atau misalkan ada bahan-bahan lain yang harusnya tidak masuk ke IPAL masuk. Cara menaikkannya gimana? Berarti ibu harus cari chemical untuk menaikkan pH IPAL. Harusnya ibu udah mulai dari awal itu dicek, Bu. Tidak hanya effluent. Tidak hanya di akhir. Dari influennya juga ibu harus cek dulu. pH awalnya berapa. Kalau misalkan pengen bagus, pengen misalkan tahu efisiensi kerja IPAL, di setiap langkah IPAL itu dicek. Contoh, di ekualisasi, dicek di awal berapa pH. Lalu masuk ke bak anaerobik, dicek pH-nya berapa. Masuk ke bak aerobik, dicek pH-nya berapa. Masuk ke clarifier sebelum filter, itu dicek berapa. Baru effluent dicek berapa. Dilihat tuh fluktuasi pH-nya. Nanti dapat dianalisa pengolahan manakah yang berpengaruh terhadap pH. Kalau tidak ada pengolahan yang berpengaruh terhadap pH, misalkan dari awal sampai akhir pH-nya hampir sama, berarti kita harus melakukan adjusting di awal. Karena pH 5,8 tidak bagus untuk aerobik, Bu. Tidak bagus untuk bakteri. Biasanya bakteri di aerobik itu hidup pH-nya di antara 6 sampai 9. Jika tidak ada rentang segitu, bakterinya nanti banyak yang mati. Ya berarti solusinya seperti apa? Solusinya ya di adjusting atau di netralisasi. Seperti itu, Mas Iram. Baik, Pak. Nah, untuk sesi 2 sudah 3 penanya. Untuk sesi selanjutnya kita buka 1 kali sesi lagi ya Pak. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sekalian, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand, kita buka untuk 3 penanya lagi. Silakan untuk yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Pak Rudi, bisa raise hand. Berikut Pak, ada yang raise hand. Ya, silakan. Bisa di Ya, selamat siang Pak Rudi. siang, Bu Clara ya, Bu? Iya, Pak. Ya, Maaf, Pak. gimana, Bu? Terima kasih, Pak, atas materi yang telah disampaikan. Kalau untuk Ya, COD tinggi nih, Pak, itu ya. langkah praktis apa yang bisa dilakukan ya, Pak, ya, untuk menurunkan COD? Oke.
Ibu ini limbah domestik atau industri? Limbah domestik, Pak. Domestik, COD-nya tinggi. COD-nya di berapa, Bu? Di akhir berarti ya? COD akhir, betul. COD Di akhir. angka Eh, 200-300, Pak. influennya pernah dicek, Bu, berapa? Oh, kita belum pernah ngecek influensi, Pak. Nah, saya sarankan Ibu cek dulu influennya berapa. Saya ketakutannya pertama, itu COD tinggi ada beberapa hal, Bu. Karena COD itu gabungan antara BOD. Jadi, Betul. kalau BOD-nya turun, COD juga pasti turun. Ada beberapa hal dari sini yang bisa menyebabkan COD tidak maksimal. Pertama, Bu, di ekualisasi juga sebetulnya sudah harus menurunkan COD dan BOD dari pencampuran ya. Terus yang kedua, apakah IPAL-nya Ibu sesuai dengan kapasitas yang terpasang? Jadi kalau misalkan IPAL-nya tidak sesuai dengan kapasitas, maka pengolahan air limbahnya juga tidak akan maksimal. Itu. Atau yang ketiga, di aerobiknya Ibu, di IPAL Ibu, itu aerobiknya blowernya kurang, atau waktu tinggalnya kurang. Itu Bu. Kalau misalkan COD itu pasti berhubungan dengan BOD. Nah, yang Bu saya tanyakan, BOD-nya normal atau tidak, Bu? BOD-nya normal nih, Pak. BOD-nya di berapa, Bu? Di bawah 30 berarti ya? Kalau Permen LHK nomor 68. Iya, Pak. Kadang normal. Jadi kadang normal, kadang tinggi. Jadi suka naik turun Ya, seperti itu, Pak. Bukan selalu nggak ya. normal. Mm-mm. Berarti Bu memang itu Bu pertama, berarti kondisi bakteri di aerobiknya dicek. Yang kedua, itu kapasitas IPAL-nya apakah sudah sesuai. Yang ketiga, Ibu memerlukan misalkan tambahan pengolahan. Contoh misalkan filter. Filter itu dapat mengurangkan COD. Atau hal yang lainnya, mungkin yang harusnya bukan masuk ke limbah, ke pengolahan limbah, itu masuk. Oh, Gitu, Bu. Jadi, kalau bisa sih Ibu cek dulu COD awalnya. Nanti COD awalnya berapa, COD akhirnya berapa, kita bisa, misalkan bisa analisa di mana ada salahnya, gitu. Atau misalkan di mana yang kurang efisien. Seperti yang telah saya tadi jelaskan pada materi, Bu. Gitu, Bu. baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi terima kasih kepada Bu Kara dan Bu Budi. Selanjutnya ini ada raise hand dari Ibu Puput dari PT Saparindo Perdana. Mohon dibantu untuk dinyalakan mic. Selamat siang, Silakan, apakah Bu suara Puput. saya terdengar? Ya, siang, Selamat Bu. siang. Baik, Pak. Pak Rudi, saya ingin bertanya. Ya. Jadi di perusahaan kami itu untuk kita, saya ini menanyakan masalah IPAL industri, enggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi di perusahaan kami untuk IPAL-nya itu masalahnya adalah kalau kondisi normal itu selatnya itu biasanya mengendap di bawah, tapi ada suatu kondisi selatnya itu mengapung atau floating. Nah, untuk kalau keadaan seperti itu, bagaimana untuk cara penyelesaiannya, Pak Rudi? Ya. Pertama, Bu, Terima kasih, Pak. terima sama-sama. Pertama, untuk yang selat mengapung atau floating, itu bisa jadi Ibu salah menggunakan koagulan dan flokulan. Karena koagulan dan flokulan yang dipakai itu ada untuk floating, ada juga untuk mengendap. Nah, karena kasus Ibu ini kadang-kadang dia floating ya, kadang-kadang dia ke atas, berarti kadang-kadang di pas waktu Ibu produksi sesuatu, saya kurang tahu nih produksinya apa, sesuatu itu, kadang-kadang pas produksi itu, ada air limbah yang dibuang dari produksi itu, dapat menyebabkan koagulan dan flokulan Ibu yang pakai, itu tidak bekerja dengan semestinya, atau
misalkan floating atau misalkan ke atas yang harusnya mengendap. Saran saya, pas waktu eh, terjadi floating, itu harus dicek limbah apa yang masuk, terus karakteristik pas di ekualisasi itu juga dicek. Nah, kalau bisa Ibu lakukan lagi jar test untuk mengecek kesesuaian dari chemical koagulan dan flokulan yang Ibu pakai. Gitu, Bu. Atau misalkan karakteristik limbah Ibu memang cocoknya untuk DAF atau untuk diflotasi, bukan diendapkan. Jadi nantinya Ibu harus merubah clarifiernya menjadi sistem DAF, difloatingkan ke atas. Dengan penambahan chemical dan biasanya penambahan udara. Gitu, Bu. Jadi harus dicek dulu, Bu. Karena Ibu sewaktu-waktu, biasanya kan enggak, tapi ini sewaktu-waktu naik gitu ya. Berarti kan sewaktu-waktu tersebut ada sesuatu yang masuk ke IPAL yang bisa menyebabkan sedimennya itu tidak mengendap, tapi malah jadi naik atau floating. Gitu, Bu. Jadi harus dilihat dulu dari apakah bisa jadi dari chemicalnya. Jadi harus beberapa kali misalkan pengecekan dan juga dilakukan juga jar test kesesuaian antara koagulan dan flokulan yang Ibu pakai. Gitu, Bu. Bagaimana, Bu Puput? Apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu? Sudah, Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, Bu. Selanjutnya ada dari Pak Erlangga Wisnu Gautama sudah resen, mohon dibantu untuk dibuatkan mikrofon. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Pak Erlangga. Pak Ali, Pak. Tadi kan sudah nanya soal menurunkan pH, menaikkan pH 3, dan sekarang ini mau nanya COD, Pak. Bagaimana cara menurunkan COD yang awalnya itu 15.000 masuk ke anaerob, kemudian outletnya masuk ke aerasi itu 15.000 juga, Pak. Itu bagaimana, Pak, cara mengatasi menurunkan COD-nya, Pak, ya? Siap. Ini Pak, limbah industri ya, bukan domestik ya, Pak? Kalau 15.000 biasanya industri, Pak. Limbah permen, Pak. Ya, makanya limbah industri biasanya. Iya, Pak. Ya, Pak. Bapak limbah permen ya, Pak? Iya, Pak. Permen berarti kan karbohidrat tinggi ya, Pak? Berarti memang ya kayak mirip-mirip limbah-limbah untuk alkohol dan lain-lainnya, sebenarnya begitu, 15.000. Limbah tahu 15.000. Gini, Pak. Berarti kondisi anaerobik Bapak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena limbah masuk ke anaerobik 15.000 ppm COD-nya, keluar dari anaerobik juga tetap sama, 15.000 ppm. Berarti tidak ada perubahan. Pertama, Pak, saran saya, biasanya kalau COD, Pak, limbah dari awal itu harus dulu di treatment. Contohnya yang tadi seperti Ibu Puput, itu memakai koagulan dan flokulan. Biasanya dengan flokulan biasanya COD-nya turun. Terus masuk ke anaerobik tadi tidak berubah, berarti anaerobiknya harus dicek, Pak. Apakah anaerobiknya bakterinya sudah bagus atau belum? Yang kedua, desain anaerobik Bapak menggunakan metode apa? Apakah sudah sesuai atau tidak? Atau anaerobik yang Bapak bilang anaerobik mungkin bukan anaerobik, tapi fakultatif. Itu, Pak. Karena anaerobik yang sesuai, biasanya dia kadar ORP-nya itu harus min 200 baru disebut anaerobik. Kalau belum min 200 itu masih sebutnya fakultatif. Gitu, Pak. Bisa jadi anaerobiknya tidak bekerja karena itu. Atau karena bakteri anaerobiknya belum bagus. Gitu, Pak. Memang kalau COD-nya sudah 15.000, Bapak memerlukan anaerobik yang bagus untuk menurunkan maksimal sampai 70% kadar COD. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Nah, sudah ada 3 pertanyaan, tapi Pak Rudi ini ada satu peserta lagi yang sudah raise hand. Kita tambah 1 ya Pak untuk sesi pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, silakan. Kepada Bapak Muhammad Kaswaini, dimohon dibantu untuk dibuatkan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya Pak. Saya ingin bertanya, jika kami ingin menggunakan IoT ini untuk IPAL-nya kami, apa saja yang kami perlu persiapkan, dan kalau alat-alat yang kami perlu persiapkan itu untuk mencarinya bagaimana? Terima kasih Pak, itu saja. Ya, pertama Pak, yang perlu ditinjau yang seperti saya tadi dari awal ya, berarti pertama limbahnya Bapak dari mana saja. Jadi harus ada nih masukan limbahnya, flowchart-nya dari mana saja. Terus yang kedua, proses IPAL-nya di Bapak itu prosesnya apa saja. Yang ketiga, kapasitas IPAL Bapak yang terpasang berapa. Data-data itu Pak, yang penting nanti disurvei, dilihat sensor apakah yang paling cocok dengan IPAL Bapak. Itu Pak. Kalau misalkan alat-alat apa saja, nanti setelah dilihat Pak, kondisi existing IPAL Bapak seperti apa, dibandingkan dengan yang seharusnya IPAL-nya seperti apa. Dan nanti kalau misalkan mau menambahkan IoT, berarti IoT apakah yang diperlukan dengan yang seharusnya. Nah ini Pak, kalau misalkan apa saja yang harus diadakan, ya harus diadakan dulu studi tentang IPAL Bapak dulu. Setelah itu ada, baru kita bisa merekomendasikan. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak, tapi sebagai gambaran kami ini Pak, kantor laboratorium kesehatan masyarakat yang Kantor kemungkinan laboratorium Pak. limbahnya itu mungkin lagi dari dapur dan lab laboratoriumnya, mungkin seperti itu Pak. Oh siap. Berarti mirip-mirip dengan Labkes ya Pak, laboratorium kesehatan ya. Iya Pak. Ya. Memang kami Pertama Pak, laboratorium kesehatan. Biasanya yang kita bisa pasang kalau di Labkes itu pertama flow meter inlet Pak. Flow meter inlet, flow meter outlet, terus lalu dosing pump Pak. Dosing pump nanti penambahan netralisasi atau penambahan chemical deekolisasi. Dosing pump nanti penambahan koagulan dan flokulan. Lalu nanti dosing pump penambahan bakteri Pak, dan nutrisi dan lain-lain. Lalu biasanya kita taruh sensor di akhir untuk pengecekan kualitas effluent. Biasanya pH, DO, temperatur, kayak gitu Pak, dengan flow meter effluent nantinya. Mungkin Pak standarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak mau yang lebih lengkap juga bisa. Tapi yang standar, yang memenuhi nantinya untuk pelaporan ke dinas terkait, biasanya cukup itu Pak. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Tapi mungkin nanti kami perlu kontak untuk siapa tahu kami butuh penjelasan lebih lengkap, mungkin yang sesuai Boleh dengan Pak. IPAL kami di sini Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya dari Pak Rudi. Nah, untuk Bapak Ibu peserta sekalian, mungkin yang ada ketertarikan atau pertanyaan lebih lanjut tentang penggunaan IoT, nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan kami maupun dengan Pak Rudi. Mungkin akan ada berkeinginan atau ada ketertarikan untuk pengupgradean IPAL-nya ke sistem IoT. Nah, Bapak Ibu, untuk yang sudah bertanya di kolom chat, tidak usah khawatir, nanti pertanyaan sudah kita tampung, nanti akan kita kirimkan jawaban bersamaan dengan sertifikat dan juga materi. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan kuis, jadi untuk Bapak Ibu semua yang nanti bisa menjawab pertanyaannya, akan mendapatkan voucher belanja. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, nanti tadi yang mungkin menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan lancar. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu akan dinilai langsung oleh Pak Rudi. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Nah,
Untuk sistemnya nanti saya akan membacakan pertanyaan, setelah itu saya akan membuka untuk Raizen, nanti untuk Raizen pertama akan dibukakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, dalam pemantauan harian ada pengukuran parameter lapangan. Nah, parameter lapangan yang dilakukan pengukuran setiap hari ini ada beberapa. Nah, sebutkan salah 3 dari parameter tersebut untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan Raizen dimulai dari sekarang. Oh ya. Kemudian silahkan sudah kita buka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pak Rudi, mohon maaf, Budian ini sudah resen pertama tapi speakernya error, jadi dia menjawab lewat kolom chat, Pak. Untuk jawabannya DOPH suhu. Apakah benar, Pak? Oh, ada di kolom chat ya? Iya, Pak. Dari Budian. Oh iya, betul, Pak. Betul, Mas Irham. Baik. Selamat. Untuk pertanyaan kedua, sudah siap? Untuk rasionya bisa diturunkan dulu. Nah, Cepetan ya. untuk pertanyaan kedua, yang paling cepat resen setelah nanti saya persilahkan. Pertanyaan kedua yaitu salah satu bentuk dari keberhasilan maintenance IPAL bisa dilihat dari efisiensi IPAL. Nah, bagaimanakah cara atau rumus perhitungan efisiensi IPAL? Untuk resen bisa dimulai dari Oke, pertama dari Ibu Clara, pada host mohon dibantu untuk dibuat. Halo, bisa terdengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Bu. Tadi cara menghitungnya ya, efisiensi ya. Ya, betul, Bu. Konsentrasi parameter di influen dikurang konsentrasi parameter di effluen, kemudian dibagi dengan konsentrasi parameter influen dikali 100%. Kemudian dapat efisiensinya dalam persentase. Ya, betul, Mas Irham. Terima kasih pada Terima Bu Clara. kasih. Selamat untuk jawaban untuk pertanyaan kedua dimenangkan oleh Bu Clara. Nah, masih ada satu lagi kuis. Untuk resennya bisa diturunkan dulu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, sebutkan fungsi dari platform IoT Diawan. Bisa resen mulai dari sekarang. Baik, sudah ada yang resen dari Ibu Elizabeth Ellen, mohon dibukakan. Iya, selamat siang. Apakah suara saya masuk? Masuk, Ya, Ibu. siang. Masuk, Bu. Baik, untuk fungsi dari IoT tersebut ada untuk pemantauan kualitas air limbah, kemudian untuk pemantauan konsumsi energi sama eh, optimalisasi penggunaan bahan kimia. Begitu, Bapak. Ya, jawabannya masih kurang, Bu. Kurang tepat. Tapi sudah betul, tapi kurang tepat. Silakan, Mas Irham. Bagaimana, Pak? Apakah diloloskan atau tidak? Next, Pak, Mas Irham. Masih kurang tepat. Baik, resennya diturunkan dulu. Untuk jawabannya bisa dijawab lagi. Mohon untuk resen bisa diturunkan dulu. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Silakan untuk resen. Nah, ini sudah ada.
dari Bapak Arif Harun. Cek, permisi, apakah saya terdengar? Terdengar Pak Arif, Betul. silakan. Ya, langsung saja Pak. Menurut saya Ya Pak. untuk digunakan untuk monitoring dan kontrol IPAL. Monitoring dan controlling IPAL. Sebetulnya bagiannya, tapi masih ada yang lain sebetulnya. Masih kurang, Pak. Silakan, Mas Ya, Irham. masih kurang tepat. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Apa Bisa ya? resen mulai dari silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Sudah ada dari yang resen, silakan dibuka untuk Baik, sudah terdengar Pak suaranya. sudah Ibu. Terdengar, Bu. Untuk yang fungsi IoT di IPAL itu yang pertama untuk pemantauan kinerja sistem IPAL, yang kedua untuk optimalisasi penggunaan bahan kimia, yang ketiga untuk pemeliharaan terjadwal dan kondisi awal apabila ada ketidaksesuaian IPAL, terus yang keempat untuk pemantauan konsumsi energi di IPAL termasuk pompa, aerator, dan pemanas. Bagaimana Pak Rudi? Apakah jawabannya sudah betul? Eh, Jawabannya tadi sama dengan Bu, siapa tadi? Bu Clara ya? Mas Irham ya? Ya, Betul Pak. sebetulnya ada, ini khusus di awan, bukan IoT ya pertanyaannya Mas Irham itu ya? Iya Pak, di awan Pak. Ya, sebetulnya masih kurang tepat sih Mas, tapi sebetulnya ya itu tapi kurang tepat. Oh iya. Baik Pak, untuk kalau gitu kita ganti pertanyaan Pak Rudi, karena bisa langsung dari Pak Boleh, Rudi bisa silakan. memberikan pertanyaan Pak. Oke, siap. Eh, ini terkait dengan IoT ya, tadi saya jelaskan. Coba sebutkan satu alat saja yang merupakan alat IoT pada IPAL. Baik, untuk yang mau menjawab bisa resen sekarang. Ya, silakan Pak Arif, tolong dibukakan. Langsung saja Pak. Langsung Pak. Sensor flow meter. Ya, betul. 100 untuk Pak Arif. Terima kasih Pak. Ya, Baik, selamat untuk Pak Harun menjadi pemenang ketiga untuk kuis ini. Nah, untuk kuis ini tadi pemenang dari Budian, Bu Elizabeth, dan juga Pak Harun nanti bisa menghubungi admin kami untuk klaim hadiah. Nah, nanti bisa WA admin kami J untuk para pemenang. Nah, untuk sesi kuis ini sudah kita tutup karena sudah mendapatkan 3 pemenang. Selanjutnya untuk sesi penyampaian materi dan webinar ini sudah kita tutup. Selanjutnya untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Kak Rudi atas materinya yang luar biasa dan terima kasih juga kepada Mas Irham selaku rekan saya pada hari ini sebagai moderator. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga ilmu dan materi yang disampaikan oleh Pak Rudi bisa bermanfaat ke depannya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi form registrasi ulang dengan nama dan titel yang
benar dan sudah sesuai, serta emailnya juga jangan lupa diisi ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti kita akan mengirimkan rekaman materi dan juga sertifikat serta pertanyaan yang tadi telah ditampung beserta jawabannya itu akan kami kirimkan bersamaan dengan sertifikat, dan pengirimannya itu maksimal 14 hari setelah webinar berlangsung. Terima kasih juga kepada Pak Amin yang telah hadir di webinar hari ini dan teman-teman panitia semuanya yang telah menyukseskan webinar pada hari ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya Bapak Ibu. Nantikan juga webinar-webinar dengan materi yang menarik berikutnya bersama dengan PT Mitra Karya Analitika. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oh, bersama. ya mohon maaf Ibu Bapak, Foto bersama. saya lupa. Kita foto bersama dulu ya sebelum itu. Ayo Silakan semuanya di bisa di turn on kameranya dulu biar bisa lihat muka-muka gantengnya ya. Ayo, admin bersiap ya untuk di screenshot. 1, 2, 3, cheese. Ya, lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Satu kali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan jangan bosan untuk belajar bersama kami dari PT Mitra Karya Analitika. See you on the next webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Jangan mohon form registrasinya jangan lupa diisi, nunggu sampai akhirnya juga.